part 2 soal wawancara PNS. Bedanya dengan part 1 itu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan basic yang pasti keluar, dan itu juga keluar di aku, makanya aku bisa menyampaikan simulasinya juga berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan pada saat itu aku lolos dengan jawaban-jawaban yang seperti itu. Jadi kalau kalian mau nonton video ini, jangan lupa kalian harus nonton dulu part satunya, jadi kalian bisa dapat benang merahnya. Karena video yang ini juga adalah lanjutan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyain. Walaupun pada saat itu aku tidak ditanya pertanyaan-pertanyaan ini, tapi mungkin kalian yang akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini di wawancara. Jadi tonton video sebelumnya dulu, terus kemudian tonton video ini. Dan jangan lupa siapin notes kalian, kita belajar bersama. Pertanyaan yang pertama, apa kontribusi yang bisa kamu berikan untuk instansi ini? Misalkan ada pertanyaan kayak gitu, cara menjawabnya adalah ungkapkan suatu permasalahan dan ungkapkan gimana kamu punya gagasan untuk solve permasalahan itu. Misalkan kamu daftar di BPIP, kamu melihat bahwa pembinaan ideologi Pancasila di masyarakat Indonesia itu masih kurang adaptif gitu, kurang menyentuh Gen Z gitu, kurang approachable gitu, terus kurang dengan menggunakan metode yang lebih modern gitu, masih bersifat kayak konvensional gitu. Nah, kamu bisa mengutarakan gitu bahwa kamu memiliki program nih, atau kamu memiliki gagasan dalam hal pembinaan ideologi Pancasila. Terlebih misalkan kamu daftarnya di bidang humas gitu, hubungan masyarakat. Kamu misalkan punya strategi, contohnya saya nanti akan membuat suatu video interaktif gitu ketika saya diizinkan untuk bergabung di instansi ini, di tim humas. Saya akan membuat video interaktif berbasis edukasi pembinaan ideologi Pancasila, namun yang lebih membumi, yang lebih kekinian, dan yang lebih sesuai dengan pola-pola video yang disukai oleh Gen Z dan Gen Alpha. Dan ini juga pernah saya lakukan ketika saya magang di suatu pemerintah daerah tertentu, di mana di situ saya berhasil membuat video interaktif tentang permasalahan warga dan cara pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan tersebut, yang itu dikemas dengan video yang menarik sehingga lebih banyak aduan, laporan yang masuk, dan juga masalah di pemerintah daerah itu yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah tersebut. Dan saya akan mengimplementasikan itu di instansi ini. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa target kamu ketika kamu diterima sebagai PNS? Sebutkan target kamu dalam jangka 2-3 tahun ke depan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang visioner. Kamu adalah orang yang futuristik. Kamu adalah orang yang punya plan gitu. Jadi kamu tuh bukan tipe orang yang hidupnya tuh ngalir gitu-gitu aja, termasuk juga dalam pekerjaan. Jangan sampai kamu terlihat seperti orang yang kayak gitu. Tapi kamu harus punya rencana masa depan. Nah, kamu bisa jawab bahwa 1 tahun pertama itu adalah tahun dimana kamu beradaptasi dengan lingkungan gitu, dengan pekerjaan kamu. Kamu mengenal job desk kamu belajar tentang job desk kamu, dan kamu beradaptasi dengan lingkungan kerja kamu, termasuk beradaptasi juga dengan program-program kerja sehingga kamu bisa familiar dan bisa melakukan pekerjaan kamu dengan baik. Nah, tahun kedua adalah tahun kamu memberikan kontribusi kamu secara lebih gitu. Misalkan kamu ikut dalam suatu program, kemudian kamu mengembangkan gagasan yang kamu miliki, dan lain sebagainya. Dan tahun ketiga itu adalah tahun dimana kamu sudah boleh menempuh pendidikan. Jadi kalau PNS itu ada aturannya, nggak boleh menempuh pendidikan selama 2 tahun, 1 tahun CPNS dan 1 tahun PNS. Jadi tahun ketiga kamu boleh nih untuk mengambil studi gitu. Maka kamu bisa katakan bahwa tahun ketiga kamu akan melanjutkan studi S2 kalau misalnya kamu belum S2, atau mungkin S3 kalau kamu belum S3 gitu ya, untuk melanjutkan studi yang sesuai dan juga mendukung kinerja saya di instansi ini gitu. Karena bagi saya pengembangan kompetensi sangat dibutuhkan untuk bisa menciptakan manusia yang cerdas dalam membangun suatu instansi gitu. Next, pertanyaan banyak banget ditanyain juga adalah, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Yang ini sangat-sangat menjebak juga ya, jangan sampai kamu juga terjebak di pertanyaan ini. Nah, ketika kamu menyebutkan tentang kelebihan kamu,
tipsnya adalah sebutkanlah kelebihan yang itu berkaitan atau berrelevansi dengan pekerjaan yang akan kamu lamar atau formasi yang akan kamu lamar gitu. Misalnya kamu daftar sebagai keprotokoleran ya, kamu tuh daftar di protokoler gitu ya. Nah, kamu bisa mengungkapkan bahwa kelebihan kamu adalah orang yang tanggap, orang yang cepat tanggap, orang yang mudah beradaptasi, orang yang adaptif, orang yang gigih, dan orang yang disiplin. Nah, ini adalah sifat-sifat yang sesuai dengan yang dibutuhkan di keprotokoleran. Karena kalau keprotokoleran itu menuntut kamu untuk sigap ya, untuk disiplin, berdatang lebih awal, kamu bisa sigap gitu ya dengan kondisi apapun, kamu bisa punya manajemen waktu yang bagus karena kamu harus menyiapkan jadwal, kamu harus sigap mengatur pimpinan dan sebagainya gitu. Jadi skill-skill yang dibutuhkan dalam keprotokoleran itu kamu adopsi menjadi sebuah kelebihan kamu gitu. Dan syukur-syukur dan pastinya kamu juga harus memastikan kalau diri kamu memang punya sifat-sifat itu gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang kekurangan, kamu harus punya cara untuk kamu nge-solve kekurangan itu. Jadi jangan sampai kamu hanya mengungkapkan kekuranganmu saja, tapi kamu nggak punya problem solving nih. Gimana cara mengatasi kekurangan itu gitu. Jadi misalkan nih, kekurangan saya adalah pelupa gitu. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, saya memiliki beberapa aplikasi yang saya letakkan di PC atau laptop maupun juga di handphone saya. Baik itu aplikasi Notes maupun juga Google Calendar, atau juga saya biasa membuat to-do list agar saya lebih terstruktur dan terkontrol lagi tentang apa yang harus saya lakukan. Dan saya juga memiliki buku catatan untuk mencatat ide dan gagasan saya dalam pekerjaan, sehingga saya lebih bisa mengungkapkan ide tersebut ketika dibutuhkan kayak gitu. Atau kamu juga bisa mengungkapkan, saya biasa menotulensi suatu kegiatan gitu, untuk membuat saya punya inventarisir data ketika saya lupa dengan tuh substansi kegiatan atau program yang saya ikuti kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah apa yang kamu ketahui tentang perkembangan terbaru instansi ini gitu. Nah, ini relate banget nih sama video yang sebelumnya di part 1 bahwa tentang isu-isu terkini gitu ya. Jadi kamu harus tahu nih tentang perkembangan isu instansi kamu gitu. Jangan sampai kamu bilang bahwa ya instansi ini tetap gini-gini aja gitu. Walaupun mungkin kamu ngelihat instansi ini ya mengerjakan pekerjaannya secara regularly gitu, nggak ada apa-apa, tapi kamu harus bisa menyampaikan sesuatu yang unik yang kamu dapatkan, atau kamu bisa merelevasikan dengan isu-isu terkini yang saat ini ada dan dengan instansi kamu. Nah, ini kamu bisa lihat visi misi RPJMN, RPJPN dari Presiden 5 tahun. Contoh, instansi ini mendukung RPJPN Presiden dalam bidang X, dan saya melihat masa depan instansi ini akan berdampak di masyarakat secara signifikan untuk bisa melakukan program di bidang X dan lain sebagainya. Oke, itu aja sharing hari ini. Buat kalian yang punya pertanyaan wawancara yang belum terjawab, kalian bisa masukin di kolom komentar, nanti akan bikin videonya lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sukses wawancara SKB-nya, dan jangan lupa untuk nonton video-video series SKB aku, karena aku masih akan bikin video lagi tentang LGD dan sebagainya. Dan yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe dulu biar nggak ketinggalan video edukasi dari aku. See you next time!